Bismillahirrahmanirrahim. Hawadhinuhu wa murdi'atuhu alaihi salatu wassalam. As-sanatul ula min miladihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awwalu man arda'atu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummuhu as-sayyida Aminah az-Zuhriyah 9 ayyam wa qila 7. Thumma arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah ayyaman qala'il qabla qudumi Halimah. Wa Thuwaibah amatu ammi Abi Lahab أعتقها لما بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه من العذاب بسبب سرور بولادته صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري مرسلا وأنه رؤي بعد وفاته فأخبر بأنه يخفف عنه بأن يسقى ماء في مثل نقرة بين السبابة والإبهام في كل يوم الاثنين لعتقه ثويبة فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا خاص به إكراما له صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ شمس الدين ابن ناصر الدمشقي في كتابه مورد الصادي في مولد الهادي وقد صح أن أبا لهب قد خفف عنه عذاب النار في يوم الاثنين باعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنشد إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يده في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. وفي عد ثويبة من الصحابة خلاف بين أهل العلم. وكانت ثويبة تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج خديجة فيكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وتكرمها خديجة. وكان يبعث إليها بعد الهجرة بالكسوة والصلة حتى ماتت. ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية بلبن ابن عبد الله أخي أنيسة والشيماء فأخذته معها إلى بلادها وراء الطائف في بني سعد. وكان من عادة العرب وأخلاقهم يومئذ إذا ولد لهم ولد يلتمسون له مرضعة في غير قبيلتهم ليكون أنجب للولد وأفصح له. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, asatidz, tokoh masyarakat, segenap takmir Masjid Al-Muhajirin, segenap panitia, para sesepuh dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang mulia, di malam yang sangat mulia, yaitu malam Jumat, dan di bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, di majlis yang mulia, majlis khatmil Quran dan majlis ilmu. Mudah-mudahan ini sebagai tanda Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita semua insyaallah orang-orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada makhluk Allah yang paling agung dan paling mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, melanjutkan cerita tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
disebutkan bahwasannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka yang pertama menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya, yaitu As-Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah selama 9 hari, sebagian riwayat selama 7 hari. Jadi setelah beliau dilahirkan disusui oleh ibunya sendiri, sebagian riwayat 9 hari disusui oleh ibunya, ada lagi pendapat yang menyatakan 7 hari. Kemudian setelah itu beliau disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah beberapa hari. Enggak lama disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah sebelum datangnya Halimatus Sa'diyah. Dan Thuwaibah ini adalah budak dari paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab. Thuwaibah ini sebagaimana sudah diceritakan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Thuwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab yang dibebaskan oleh Abu Lahab ketika memberikan kabar gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala meringankan azab untuk Abu Lahab dengan sebab kegembiraannya Abu Lahab dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasannya ada yang melihat Abu Lahab setelah meninggalnya, mungkin dalam mimpi, maka Abu Lahab itu memberikan kabar, memberitahukan bahwasannya azab diringankan untuknya, yaitu dengan diberi minum dari lubang yang berada di antara jari-jarinya, yaitu as-sababa wal ibham. Jadi di antara jari telunjuk dan jari ibunya Abu Lahab itu ada lubang yang dari lubang tersebut mengeluarkan air yang dapat diminum oleh Abu Lahab setiap hari Senin karena membebaskan Thuwaibah budaknya sebab kegembiraannya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ini hanya khusus untuk Abu Lahab. Khusus untuk Abu Lahab, dan ini semuanya ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Abu Lahab diberikan keringanan sehingga tiap Senin masih bisa minum air? Tidak ada lain karena demi memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan memuliakan Abu Lahabnya, tapi memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Syamsuddin bin Nasir Ad-Dimishqi di dalam kitab beliau Mauridus Shadi fi Maulidil Hadi. Beliau menyatakan sahih atau benar bahwasannya Abu Lahab itu diringankan azab untuknya di dalam neraka dalam setiap hari Senin karena sebab membebaskan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah karena gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Syamsuddin bin Nasir Ad-Dimishqi beliau menulis qasidah yang berkaitan dengan hal itu. Beliau menyatakan idza kana hadza kafiran jaa dzammuhu. Kalau Abu Lahab ini orang kafir yang dicaci di dalam Al-Qur'an bitabbat yadahu fil jahimi mukhalladah,
sama Allah dicaci, dicelah Abu Lahab itu dalam Al-Quran dengan firman-Nya tabbat yada abi lahabi watab. Dan sudah divonis Abu Lahab ini akan selamanya di dalam nerakanya Allah. Tapi subhanallah, ata annahu fi yaumil isnaini daiman. Selalu setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bisa minum air yang keluar dari sela-sela jari telunjuknya dan jari ibunya. Kenapa? Karena gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu. Maka bagaimana kita semuanya menyangka dengan seorang hamba yang jika dia itu sepanjang umurnya bi ahmada masruron wa mata muwahhida. Gimana menurut kita kalau Abu Lahab saja kafir, gembira satu kali di saat Nabi dilahirkan dapat keringanan azab dari Allah, maka bisa kita bayangkan bagaimana jika ada seseorang yang setiap saatnya selalu bergembira dengan Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan tauhid, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai Suwaibah Al-Aslamiyah, apakah Suwaibah ini yang menyusui Rasulullah ini termasuk sahabiyah, sahabat wanita atau bukan? Itu terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mereka menyatakan Suwaibah sahabiyah, sebagian lagi menyatakan tidak. Dan Suwaibah ini disebutkan beliau sering setelah Rasulullah itu menikah, kawin dengan Khadijah, Suwaibah sering berkunjung, sering datang masuk ke rumahnya Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Sayyidah Khadijah menghormati Suwaibah, memuliakan Suwaibah. Bahkan setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering ngirim pakaian dan ngirim hadiah kepada Suwaibah. Suwaibah nggak ikut hijrah ke Madinah. Suwaibah ada di Mekah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka Suwaibah sering dapat kiriman pakaian, kiriman hadiah dari Nabi Muhammad SAW sampai Suwaibah meninggal dunia. Kemudian setelah Suwaibah menyusui Rasulullah hanya beberapa hari. Kemudian selanjutnya Halimatus Sa'diyah, Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, perempuan yang selanjutnya yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bani ibniha Abdullah akhi Anisa wa Syaima, dengan air susu dari anaknya Halimah yang bernama Abdullah. Karena orang perempuan itu kan tidak bisa mengeluarkan air susu kecuali dia juga baru punya anak. Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan air susu anaknya yang bernama Abdullah. Abdullah ini juga punya saudara perempuan dua yang bernama Anisa wasyaima. Berarti Abdullah, Anisa wasyaima ini saudara susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah dan dibawa ke tempatnya dia, dibawa ke desanya dia, Wara'at Taif, di belakang kota Taif, fi Bani Sa'ad, di kalangan Bani Sa'ad.
dan wa kana min adatil Arab wa akhlaqihim. Di antara adat istiadatnya orang-orang Arab dan akhlaknya mereka orang-orang Arab di saat itu, kalau mereka itu punya anak, maka mereka mencari murdhi'ah, mencari perempuan yang menyusui fi ghairi qabilatihim, dari selain suku mereka, karena mereka punya keyakinan dengan itu anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang cerdas dan menjadi anak yang fasih lisannya. Itu keyakinan mereka, sehingga adat istiadat mereka kalau punya anak mereka mencari perempuan dari suku lain untuk menyusui anak-anaknya. Dari cerita ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil kesimpulan sedikit. Nanti mungkin Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdhur yang panjang lebar, atau Habib Taufik mungkin yang menyambung besok. Karena kalau saya ini terus terang sebetulnya takut, tapi karena perintah ya gimana lagi lah. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan ini. Artinya kita bisa ambil kesimpulan, kalau kita ini hendaknya jangan melupakan jasanya orang lain. Kita lihat Nabi Muhammad SAW disusui hanya beberapa hari saja sama Thuwaibah al-Aslamiyah, tapi sepanjang hidupnya Rasulullah nggak dilupakan. Kalau datang silaturahmi berkunjung ke rumahnya Rasulullah sama Sayyidah Khadijah dimuliakan. Rasulullah memuliakan, Sayyidah Khadijah memuliakan. Bahkan ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, selalu masih ingat kepada Thuwaibah itu. Dikirimi makanan, dikirimi pakaian, dikirimi hadiah. Oleh karena itu penting kita ini berterima kasih kepada orang lain, itu penting. Dalam riwayat malam yashkurin nas lam yashkuril, kalau kita nggak tahu terima kasih kepada orang, maka kita ini nggak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilupakan. Ada orang berbuat baik, ada orang berjasa kepada kita, terima kasih banyak, doakan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada kamu dengan balasan yang banyak. Penting itu. Karena kadang-kadang ana wong iku ya Allah jaluk tulunge ngoyo. Waduh nek ditolong, nek ditolong. Waduh kata masalah kula niki. Utang sak pirang-pirang. Jaluk tulunge meksa. Gak rone mari ditolong mentung kadang-kadang. Ini enggak sedikit yang seperti itu. Oleh karena itu jangan pernah melupakan jasanya orang-orang yang berjasa kepada kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Khususnya mohon maaf kedua orang tua kita. Ini Thuwaibah al-Aslamiyah ini cuma ibu susunya Rasulullah loh. Ibu yang cuma menyusui beberapa hari, tapi begitu dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka apalagi ibu yang mengandung kita para hadirin, yang kita ada di perutnya 9 bulan, yang kita disusui begitu lama, yang kita dirawat sampai kita besar, sampai kita sukses. Jangan dilupakan jasa kedua orang tua kita. Oleh karena itu dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita setelah kita bersyukur kepada Allah, diperintahkan bersyukur kepada siapa? Anishkur li waliwa. Setelah Allah dan Rasulnya tidak ada yang berjasa kepada kita semua daripada kedua orang tua kita. Oleh karena itu mari jangan lupakan jasa orang tua. Kita yakin ya, orang tua kita berbuat baik kepada kita. Apapun yang mereka berikan kepada kita semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala orang tua kita. Kita yakin mereka nggak minta balasan, mereka nggak minta imbalan, tapi kita anak wajib tahu diri. Kita anak kalau kita pingin bahagia dunia akhirat, jangan lupakan jasa-jasa dari kedua orang tua kita, khususnya mohon maaf ketika mereka sudah lanjut usia. Dan itu ujian yang sebenarnya bagi kita.
birrul walidain atau tidak, itu ujian sebenarnya ketika mereka sudah lanjut usia, para hadirin. Kalau orang tua masih sehat walafiat, kalau orang tua masih gagah, mereka masih bisa mengerjakan aktivitasnya sendiri. Mereka masih bisa berjalan, masih kuat, cari uang mungkin, kerja masih bisa. Tapi ketika mereka sudah lanjut usia, udah nggak kuat jalan, udah mungkin di tempat tidur saja, udah mungkin di rumah saja, di saat itu ujian yang sebenarnya bagi kita anaknya. Apakah kita siap melayani orang tua? Apakah kita siap merawat orang tua? Apakah kita siap menghormati orang tua? Apakah kita siap membahagiakan orang tua? Apakah kita siap memperhatikan orang tua? Apakah kita siap untuk berkhidmah kepada orang tua kita sebagaimana dulu mereka bersabar merawat kita? Oleh karena itu dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW menyatakan rohima anfu man adroka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilahuma walam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya lanjut usia, dua-duanya atau salah satunya, tapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para hadirin yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.